Keistimewaan Mbah Fadl Senori, sang alim mastur. Mbah Fadl, begitulah masyarakat mengenalnya. Nama asli beliau adalah Ahmad Abul Fadl. Lahir tahun 1921 Masehi di Sedan, Rembang, Jawa Tengah, dari pasangan Kiai Haji Abdul Syakur bin Muhsin bin Zaman bin Mbah Serut dan Nyai Sumi'ah binti Kiai Ibrahim. Abah beliau, Kiai Abdul Syakur, adalah ulama yang terkenal kecerdasannya. Sejak kecil Mbah Fadl sudah terkenal sangat alim. Di usia 6 tahun, Mbah Fadl sudah mahir membuat syair Arab tanpa harus mempelajarinya lebih dulu. Dan syair karyanya itu sering beliau dendangkan tatkala sedang bermain di pinggir sungai. Pada usia 9 tahun, ia sudah hafal Al-Quran di luar kepala hanya dalam tempo 2 bulan. Padahal rata-rata menghafal Al-Quran membutuhkan waktu 3-5 tahun. Mbah Fadl kecil memiliki hafalan yang sangat tajam. 15 juz yang awal dihafal dalam tempo 1 bulan. Dengan metode setiap 1 juz dibaca 3 kali dalam 1 majelis dan langsung hafal. Lalu 15 juz yang akhir juga ditempuh 1 bulan dengan metode setengah juz dibaca 3 kali dan langsung hafal. Sewaktu kecil ia seringkali bermain di depan pemukiman Belanda, dan dari situlah ia belajar bahasa Belanda secara otodidak dan mahir berbicara bahasa asing itu. Mbah Fadl kecil memiliki tingkah laku yang jengkeli. Tingkah polanya begitu liar, usil, dan menggemaskan. Tiap ada tamu yang hadir, minuman dan makanan yang disuguhkan pasti sudah dicicipi satu persatu oleh beliau. Para tamu yang hadir kebanyakan orang soleh, santri dan kiai. Tapi mereka malah senang dan mendoakan Mbah Fadl kecil kelak menjadi ulama besar. Mbah Fadl memulai belajar kitab kuning sejak kecil. Ia bahkan diwajibkan menghafal beberapa kitab, di antaranya Aqidatul Awam, Nadham Ibnu Imad, Tarsyikh, Maksud, Imriti, Alfiyah Ibnu Malik, Jurumiyah, Jauharul Maknun, Uqudul Juman, dan Nadham Jam'ul Jawame'. Di usia 11 tahun, Mbah Fadl sudah mampu mengajar sekaligus menulis kitab. Ketika hatam Uqudul Juman, gaya dan tata bahasa karangan beliau menjadi penuh warna dan bernilai sastra tinggi. Pada usia itu pula, setelah abahnya selesai membaca kitab bersama para santri, Mbah Fadl kecil ikut-ikutan membaca kitab yang sama sambil menerangkan isinya. Ajaib, keterangan yang disampaikan Mbah Fadl kala itu persis seperti keterangan yang disampaikan abahnya. Pernah suatu ketika abah beliau, Kiai Haji Abdul Syakur, mengajar ngaji rutinan tiap hari Ahad. Beliau yang bertugas menyuguhkan minum untuk para tamu yang semuanya adalah kiai. Waktu itu Mbah Syakur dalam ngajinya membahas sighot talak dengan sighot ulama. Para ulama dan kiai yang hadir kebingungan dengan pembahasan itu. Namun Mbah Fadl kecil sambil menyuguhkan teh, kopi dan makanan ternyata bisa menjawab dengan tepat apa yang menjadi kegelisahan para kiai waktu itu. Subhanallah, saking alimnya Mbah Fadl, tak heran para kiai pun banyak yang berdecak kagum. Setelah abah beliau wafat, Mbah Fadl ingin tabarukan berguru kepada Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Beliau menjual semua peninggalan abahnya, rumah, tanah, sawah maupun kebun. Yang hasil penjualannya itu semua diberikan kepada Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Tak sedikit pun tersisa, kecuali hanya untuk makan selama 3 tahun dan kopi 2 cangkir serta pisang goreng 2 biji. Semua diberikan pada Hadratus Syekh karena saking khidmahnya Mbah Fadl pada sang guru. Setelah lulus mondok di Mbah Hasyim Asy'ari, Mbah Fadl, kiai yang alimnya luar biasa itu, menjalani kehidupannya layaknya orang biasa. Beliau menjahit, membuat kopiah dari anyaman tikar, kemudian dijual untuk makan sehari-hari. Pun beliau juga tidak malu atau gengsi menjadi buruh menjahit celana bagi para petani, meskipun beliau terkenal kiai yang sangat alim. Satu yang unik dari Mbah Fadl dalam hal pekerjaan,
Jika usahanya sudah akan berkembang, beliau tinggalkan dan buat usaha lain mulai dari nol lagi. Begitu seterusnya selama hidup beliau. Itu beliau lakukan karena menurutnya jika sudah kesengsem dunia, maka pekerjaan menjadi nomor satu. Tujuannya mencari dunia, tapi pada akhirnya dunia itu tidak bisa digunakan untuk membeli dirinya sendiri, sehingga ingin dirinya hidup enak itu tak bisa. Mbah Fadl, kiai yang sangat alim dan bersahaja. Dalam kisahnya, beliau hanya memiliki satu sepeda ontel dan hanya punya 2 potong baju. Itu pun baju yang satunya sudah tambal-tambalan karena sobek. Padahal beliau itu orang alim, hafal Al-Quran, banyak karangan kitabnya. Sampai seperti itu zuhud dan tawaduknya Mbah Fadl. Suatu ketika tiba-tiba Kiai Haji Hasyim Asy'ari mengirimi beliau surat agar beliau menghadap ke Tebu Ireng. Dengan senang hati, akhirnya beliau berangkat ke Tebu Ireng dengan menggunakan sepeda ontel dan tanpa membawa bekal sedikit pun. Begitulah Mbah Fadl, saking mahabbahnya beliau terhadap gurunya, Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Mbah Fadl, ketika beliau menghendaki mengarang kitab, langsung beliau tulis di papan tulis seketika tatkala mengaji, tanpa mutolaah maupun persiapan terlebih dulu. Itulah hebatnya Mbah Fadl, sangat alim, luar biasa. Beliau adalah guru Kiai Haji Maimun Zubair Sarang, Kiai Haji Abdullah Fakih Langitan, Kiai Haji Dimyati Rois Kendal, Kiai Hashim Muzadi, serta guru dari banyak ulama besar lainnya yang pernah ngaji kepada beliau. Tidak jarang Mbah Maimun Zubair memuji sang guru ketika mengaji atau dalam tausiah beliau. Ojo isin dadi wong Jawa, delok to Mbah Fadl senori, ora tau ngaji ning Arab, tapi kene kok iso alim ngalahno sing ning Arab. Alime koyo ngono, karangane kitab pirang-pirang. Jangan malu menjadi orang Jawa. Lihatlah Mbah Fadl, beliau tidak pernah sekalipun belajar di Arab, tapi kealimannya mengalahkan yang belajar di Arab. Betapa alimnya beliau, karangan kitab beliau pun sangat banyak. Bahkan Mbah Kiai Dimyati Rois juga mengaji beberapa kitab kepada Mbah Fadl, seperti Ihya Ulumuddin, Bukhari Muslim, dan kitab lainnya. Beliau ini merupakan pengarang kitab Tahsilul Masalik atau Syarah Alfiyah Ibnu Malik, Durul Farid, Kawakibul Lama'ah, Jauharatus Saniyah, Kifayatut Tulab, dan banyak lagi kitab karangan beliau yang masih dalam bentuk naskah tulisan biasa dan belum sempat dicetak. Sempat terdengar kalau ada beberapa kitab karangan beliau pernah dikaji di negara lain, seperti Turki, Mesir, bahkan mungkin sampai saat ini. Kiai Fadl sejatinya memiliki puluhan, bahkan ratusan karya tulis, karena beliau tekun menyisihkan waktu untuk menelaah dan menulis. Namun sayangnya, banyak sekali karya beliau yang tidak terdokumentasikan dengan baik, karena sebagian besarnya hanyut diterjang banjir besar tahun 1971. Sedang sebagian lainnya tersebar dan dibawa oleh murid-muridnya dari berbagai daerah, sehingga sulit untuk dilacak hingga sekarang. Di antara karya tulis Mbah Fadl yang sudah dicetak dan bisa kita temui di pasaran adalah Tahsilul Masalik, Syarah Alfiyah Ibnu Malik, Ahli Musamarah fi Bayani Auliil Asyrah, Durul Farid fil Ilmi Tauhid, Al-Lama'ah fi Tahqiq Al-Musamma bi Ahli Sunnah wal Jamaah. Hal demikian karena Kiai Fadl dalam pengajarannya seringkali menyusun materi pelajaran yang komplit, baik bentuk nastar maupun nazom. Lalu setelah khatam, catatan tersebut diberikan kepada para santri yang mengaji. Contohnya nazom Bahjatul Hawi dan nazom Jam'ul Jawame yang masih disimpan santrinya. Mereka yang pernah belajar dari Mbah Fadl kelak menjadi ulama besar. Kiai Abdul Fadl meninggal pada tahun 1989 Masehi dan dimakamkan di Senori, Tuban, Jawa Timur. Hingga usia senjanya, Kiai Fadl masih menjaga rutinitasnya seperti hidup zuhud, melakukan wirid maupun mengajar santri sekaligus menulis kitab. Di akhir usianya, Kiai Fadl ditemani sahabatnya, yaitu Mbah Hasan Mangli. Kiai Fadl memang kurang populer
Namanya besar justru setelah beliau meninggal. Namanya berkibar seiring dibacanya kitab-kitab beliau di pesantren-pesantren. Namanya bahkan disejajarkan dengan para mu'alif besar lainnya, seperti Syekh Ihsan Jampes, pemilik Sirajut Thalibin, maupun Syekh Mahfud Remas, pemilik Manhaj Zawin Nadar. Bahkan Kiai Dimyati, ulama ahli Quran dan tasawuf asal Banten, merasa menyesal kenapa selama hidupnya tak pernah mendengar dan bertemu Kiai Fadol. Setelah membaca kitab karyanya, Kiai Dimyati pun berkomentar bahwa tulisan Kiai Fadol memiliki nilai sastra yang indah, pengetahuan agama yang luas, dan gaya tutur yang mudah difahami. Subhanallah, semoga kita semua mendapat keberkahan dari beliau, Kiai Haji Ahmad Abdul Fadol.